adanya perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat berakhir pekan bagi yang beraktivitas. Bagi pensiunan itu libur terus pemirsa. Oke pemirsa, seorang imam ketika akan memulai sholat, memimpin sholat berjamaah, itu dipastikan melihat makmumnya. Apakah makmumnya para orang tua, masih muda, atau anak-anak? Itu sangat penting. Kenapa? Karena harus akan menyesuaikan dengan bacaan surat-surat yang dibacakannya. Apakah surat panjang, surat pendek sekali, itu berpengaruh dengan kondisi makmum. Begitu juga dengan makmum ya. Makmum itu wajib mengikuti gerakan apa yang dilakukan oleh imam. Pemirsa, apabila dianalogikan dengan memimpin suatu wilayah, baik itu ketua RT, ketua RW, lurah, camat, itu seorang pemimpin wajib mengetahui kondisi warganya. Apakah warganya itu banyak anak-anak, banyak perempuan, banyak laki, kerjanya di mana? Karena itu akan berpengaruh dengan kebijakan-kebijakan atau aktivitas yang akan dilakukan oleh RT, RW, lurah maupun camat, wali kota, dan sebagainya. Kita analogikan lagi, apabila seorang warga tidak mematuhi dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah, harus bagaimana? Begitu juga dengan makmum, ketika tidak suka dengan imam yang akan memimpin sholatnya, ya udah keluar aja dari masjid itu, cari aja masjid lain. Nah, jadi saya analogikan dengan kasus ijazah ini, ijazah Jokowi. Pemirsa heran nggak? Kenapa para kritikus, para komentator yang biasanya berkomentar dengan pemerintahan itu sekarang jarang berbunyi mengkritik pemerintahan Prabowo? Ada apa ya? Kok yang diserang malah Jokowi yang sudah berhenti, tidak mempunyai kekuasaan lagi? Sebenarnya yang berperang itu pemirsa, ini pemerintah dan golongan tertentu yang kehilangan zona nyamannya akibat kebijakan yang diambil oleh Jokowi. Antara lain hilirisasi. Itu berapa ratus orang yang terpengaruh, zona nyamannya terganggu, dan kebijakan ini akan dilanjutkan oleh Prabowo. Dan lebih ketakutan lagi apabila Prabowo ini tidak 5 tahun kemudian itu akan dipimpin oleh Gibran, yang otomatis memperpanjang zona nyamannya yang merasa terganggu. Itu saya rasa setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.